Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aska Bumimin, NIM 23 18 20 10 10 05. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu metode optimasi yang ada pada bidang riset optimasi, yaitu metode particle swarm optimization atau yang disebut dengan PSO. PSO sendiri adalah sebuah metode komputasi yang mengoptimasi suatu masalah dengan menggunakan metode iteratif untuk memperbaiki suatu kandidat solusi dengan ukuran kualitas tertentu. PSO ini terinspirasi oleh perilaku sosial dari hewan seperti burung yang sedang mencari makanan atau ikan yang berenang dalam makanan. PSO merupakan algoritma metaheuristik, artinya hanya membuat sedikitnya atau bahkan tidak ada asumsi apapun mengenai masalah yang dioptimalkan. PSO digunakan untuk mencari solusi optimal dalam ruang pencarian yang besar dan kompleks. Adapun konsep dari PSO sendiri yaitu yang pertama partikel. Setiap solusi potensial akan disebut dengan partikel dan partikel akan memiliki posisi dalam ruang pencarian dan kecepatan yang mengarahkan pergerakannya. Yang kedua yaitu populasi. Sekelompok partikel akan membentuk sebuah populasi. Selama iterasi, partikel-partikel dalam populasi ini akan saling berinteraksi untuk menemukan solusi yang optimal. Dan yang terakhir adalah fungsi fitness. Fungsi ini digunakan untuk mengukur kualitas dari setiap partikel. Fungsi ini akan memberikan nilai yang menunjukkan seberapa baik suatu solusi dibandingkan dengan solusi lainnya. Kemudian ada mekanisme dari PSO. Di sini ada 4 mekanisme. Yang pertama yaitu inisialisasi, yang kedua evaluasi fitness, yang ketiga ada pembaruan. Dalam pembaruan ini ada 2 macam pembaruan, yaitu pembaruan kecepatan dan pembaruan posisi, dan yang terakhir adalah iterasi. Pada mekanisme yang pertama yaitu inisialisasi, maksudnya posisi dan kecepatan setiap partikel akan diinisialisasi secara acak dalam ruang pencarian. Kemudian data dari posisi dan kecepatan ini akan kita evaluasi, di mana evaluasi fitness ini akan menggunakan fungsi fitness yang tujuannya untuk menemukan nilai fitness yang lebih baik, dan nilai yang lebih baik itu akan diangkat dengan solusi terbaik. Kemudian dari evaluasi fitness ini kita akan melakukan pembaruan. Di sini ada 2 pembaruan kan, yang pertama ada kecepatan dan posisi. Pembaruan kecepatan itu maksudnya setiap kecepatan setiap partikel akan diperbarui, di mana untuk pembaruan kecepatan ini ada 2 komponen yang diperhatikan, yaitu yang pertama komponen kognitif dan komponen sosial. Untuk komponen kognitif sendiri adalah dia itu menarik partikel menuju posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel itu sendiri. Sedangkan komponen sosial yaitu menarik partikel menuju posisi terbaik yang pernah dicapai oleh populasi seluruhnya. Populasi di sini adalah sekumpulan dari partikel. Dan yang kedua yaitu pembaruan kedua adalah posisi. Pembaruan posisi ini berdasarkan kecepatan yang telah dihitung pada mekanisme sebelumnya. Selanjutnya mekanisme yang terakhir adalah iterasi. Dalam iterasi ini langkah-langkah akan dievaluasi dan pembaruan akan diulang hingga kriteria konvergensi tertentu itu akan dipenuhi. Kemudian di sini ada persamaan dari PSO. Ada 2 persamaan yang digunakan, yaitu persamaan kecepatan dan persamaan posisi. Untuk persamaan kecepatan sendiri yaitu FIT plus 1 sama dengan V dikalikan FIT ditambah C1 dikalikan R1 dikali PI min XIT ditambah C2R2 dikalikan DXIT. Kemudian untuk pembaruan posisi yaitu XIT plus 1 sama dengan XIT ditambah VIT plus 1, di mana VIT adalah kecepatan partikel ke I pada interaksi ke T. Kemudian V adalah faktor inersia yang mengontrol dampak dari kecepatan sebelumnya, dan C1 dan C2 adalah koefisien pembelajaran untuk komponen kognitif dan sosial. Untuk R1 dan R2 merupakan bilangan acak antara 0 dan 1. PI merupakan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel pada waktu ke I, dan G merupakan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh
oleh seluruh populasi atau sekumpulan dari partikel. XIT merupakan partikel ke I pada interaksi ke T. Untuk keuntungan dari PSO sendiri, yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Maksudnya, algoritma dari PSO ini memiliki struktur yang sederhana dengan sedikit parameter yang harus disesuaikan. Kemudian keuntungan yang kedua adalah konvergensi cepat. Maksudnya, PSO ini biasanya mencapai solusi optimal lebih cepat dibandingkan dengan algoritma optimasi lainnya. Dan yang ketiga yaitu fleksibilitasnya. Maksudnya PSO dapat diterapkan pada berbagai jenis masalah optimasi, baik yang linear maupun non-linear. Kemudian penerapan dari PSO ini diterapkan dalam berbagai hal. Yang pertama yaitu optimasi fungsi untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi matematika. Yang kedua untuk pelatihan jaringan saraf tiruan yang mengoptimalkan bobot dalam jaringan saraf untuk meningkatkan kinerja dari suatu model. Dan yang ketiga adalah pemodelan data digunakan untuk memperbaiki prediksi dengan memilih parameter yang dioptimalkan. Kemudian yang terakhir adalah masalah industri digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, logistik dan penjadwalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode perhitungan dari PSO secara manual. Di sini soal ini yaitu meminimalkan fungsi fx, y x kuadrat ditambah y. Yang pertama kita akan menginisialisasikan terlebih dahulu jumlah partikel yang kita gunakan pada soal ini adalah 3 dengan diketahui W yaitu 0,5, C1 dan C2 nya 1,5, N1 dan N2 nya 0,5. Di mana inisialisasi dari posisi dan kecepatan awalnya untuk setiap partikel yaitu diketahui di sini. Untuk partikel pertama posisinya 2,3 dengan kecepatannya 0,5, min 0,5. Untuk partikel kedua yaitu min 1,2 dan kecepatannya min 0,3, 0,3. Terus untuk partikel ketiga yaitu dengan posisi 4, min 1 dengan kecepatan 0,1, 0,1, Kemudian kita akan melakukan evaluasi awal. Di sini kita melakukan evaluasi awalnya dengan mencari nilai fungsi fitnessnya dari setiap partikel, yaitu diperoleh untuk partikel pertama dicarinya dengan F 2,3 sama dengan 2 ditambahkan 3,2 sama dengan 13. Dan untuk partikel kedua dengan rumus yang sama diperoleh yaitu 5. Terus untuk partikel ketiga diperoleh 17. Berdasarkan nilai fitness ini, kita ambil nilai fitness yang paling kecil, yaitu nilai fitness pada partikel kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa partikel kedua itu adalah nilai dari solusi terbaik dari populasi ini. Jadi kita misalkan di base-nya itu min 1,2 dengan nilai fitness-nya 5. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai fitness, kita akan menghitung pembaruan dari kecepatan masing-masing partikel dan pembaruan dari posisi setiap partikel. Untuk rumus kecepatannya kita menggunakan rumus ini, dan untuk posisinya kita menggunakan rumus yang ini. Kita akan melakukan untuk iterasi pertama, menghitung partikel pertama dengan pembaruan kecepatannya kita sebutkan dengan Vx_1 dimasukkan. Untuk W-nya kan kita ketahui 0,5. Terus untuk nilai F pertamanya yaitu di sini 0,5 ditambah dengan C1-nya yaitu 1,5, kemudian X1-nya juga 0,5, di mana P-nya itu merupakan posisi partikel terbaik dari partikel itu sendiri. Jadi posisi pada partikel pertama yang terbaik yaitu 2, kemudian dikurangi dengan XIT-nya yaitu tetap posisinya juga yang sama, yaitu dikurangi 2 min 2. Kemudian C2-nya 1,5, N2-nya 0,3, dan di base-nya untuk nilai X yaitu min 1, kemudian XIT-nya yaitu 2, sehingga diperoleh yaitu 0,25 dikurangi 1,35 sama dengan min 1,1. Kemudian untuk Vy-1 juga digunakan dengan rumus yang sama, cuma bedanya di sini kita akan menggunakan
dari nilai Y-nya, yaitu 3 dan min 0,25 dimasukkan. Untuk W-nya 0,5 dikalikan min 0,5 ditambah 1,5 dikalikan 0,5. Ini kan posisi terbaiknya dia adalah 3. Kemudian juga posisi dari partikel itu sendiri adalah 3. Kemudian ditambah dengan 1,5 dikalikan 0,3 dikalikan dengan posisi terbaik dari partikel itu, yaitu 2, dikurangi dengan posisi partikel itu sendiri 3, sehingga diperoleh min 0,25 dikurangi 0,45 sama dengan min 0,7. Kemudian dari perbaruan kecepatan kita akan menghitung perbaruan posisi dengan rumus XIT plus 1 sama dengan XIT ditambah PI T plus 1, yaitu untuk X1-nya jadi 2, yaitu XIT-nya yang awal 2, terus kemudian yang baru diperoleh min 1,1, sehingga dihasilkan 0,9. Kemudian untuk posisi mu-nya juga sama, yang pertama yaitu dia 3 posisi awalnya, terus dikurangi dengan posisi barunya yaitu 0,7, dihasilkan 2,3. Kemudian kita akan mengevaluasi fungsi tersebut. Untuk mengevaluasinya kita masukkan pada yang namanya rumus fungsi fitness, yaitu fungsi awal ini. Kita masukkan ketika f 0,9,2,3 sehingga diperoleh 0,9 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat sama dengan 0,81 ditambah 5,29 sama dengan 6,1. Nah, jadi untuk partikel untuk iterasi pertama pada partikel pertama yaitu diperoleh evaluasi fungsinya 6,1 dengan titik posisinya baru itu 0,9,2,3. Kemudian kita hitung untuk partikel keduanya dengan rumus yang sama seperti pada partikel pertama. Diperoleh untuk Vx mu 2-nya itu min 0,15 dengan Y mu 2-nya yaitu 0,15. Dari perbaruan kecepatan ini kita akan menghitung perbaruan posisinya. Diperoleh X2 mu-nya yaitu min 1,15 dan X2 Y2 mu-nya yaitu 2,15. Kemudian kita akan evaluasi fungsi juga seperti cara yang sebelumnya, sehingga diperoleh F min 1,5,2,15 sama dengan min 1,5 kuadrat ditambah 2,15 kuadrat sama dengan 1,3225 ditambah 4,6225 sama dengan 5,945. Ini adalah nilai evaluasi fungsi fitnessnya untuk partikel kedua. Kemudian kita akan menghitung partikel ketiga dengan rumus yang sama. Untuk Fx mu 3-nya diperoleh min 2,2, untuk Fx mu 3-nya diperoleh 1,4. Dengan posisi barunya yaitu untuk X3 mu-nya 1,8 dan Y3 mu-nya adalah 0,4. Kemudian kita akan menghitung evaluasi fungsinya, diperoleh yaitu 3,4 ini. Nah, kan kita udah menghitung setiap partikelnya, partikel 1, partikel 2, dan partikel 3. Di sini ada perubahan kan untuk posisi awalnya dengan posisi yang baru. Nah, kita akan mengambil yang namanya nilai optimasinya itu yang paling kecil, yang paling maksimum nilai evaluasinya, yaitu nilai dari partikel pertama. Sehingga dari rumus ini kita dapat memperoleh bahwa pada partikel pertama setelah diperbarui dia itu merubah posisi nilai G-base-nya dari yang awal yang pada partikel 2 menjadi ke partikel 1. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.